وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ارحمنا وأهلنا بالقرآن، اللهم أكرمنا وأهلنا بالقرآن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، آمين يا رب العالمين. Allah Ta'ala berfirman Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa taquluna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ayatul Quran. Barakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Baqarah ayat 28 dan Al-Mulk ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang kita hormati, kajian kita berada di posisi summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Surah Al-Mulk itu ayat 1 ujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Lalu kekuasaan itu diperlihatkan ayat berikutnya, yaitunya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dengan kekuasaan itu Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Lalu ditutup lagi wa huwa aziz. Allah maha perkasa. Kalau dalam mengisi kehidupan ini ternyata kita terlanjur berbuat salah, maka ayat itu ditutup Ghafur. Ghafur apa? Maha pengampun. Jadi sebenarnya sebagai hati Allah berharap supaya kita selamat, maka bertaubatlah. Makanya Allah tutup ayat itu dengan wa huwa azizul ghafur. Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah astaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila terlanjur berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat fahisha, berbuat jahat, berbuat kerusakan, cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun. Kenapa kita disuruh minta ampun, bertaubat, segera wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, karena kita semuanya akan dihidupkan nanti. Tsumma yuhyikum itu seperti cendawan tubuh, ya.
kondisi yang amat berat pada waktu itu. Maka kehidupan di dunia ini menentukan bagaimana nasib kita nanti ini di akhirat. Kalau kita membawa dosa yang banyak, maka kita akan memulai kematian itu dengan yang menyakitkan. Wan nazi'ati gharqa. Kalau kita sudah mulai mengurangi dosa dengan bertaubat, wan nasyitati nasqa, demi malaikat pencabut nyawa dengan sadis, dengan keras, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Di situ sudah terbagi dua, satu yang keras yang menyakitkan, satu yang menyenangkan, dan itu akan proses sampai nanti di alam barzahnya. Ketika dibangkitkan, manusia juga seperti itu. Yang kelompoknya kufur nanti akan dikumpul bersama orang-orang yang kufur juga. Yang kufur gara-gara jabatan nanti akan satu grup dengan siapa yang kufur dengan jabatan? Fir'aun. Yang kufur dengan harta nanti akan dikumpul bersama grupnya Qarun. Yang dengan ilmu kekuatan nanti Haman. Ya, kekuasaan nanti ada Abu Lahab. Ini kan satu grup. Nah, yang satu grup lagi itu dari hamba-hamba yang membersihkan dirinya di dunia ini. Makanya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Karena memang berat, Pak. Ibu-ibu kalau malam Pak, satu malam tahajud, baca Quran, berzikir, berdoa, lalu nanti masuk surga, menyesal nanti. Baiklah, masuk surga mana menyesal? Menyesal. Budi, ada itu kenikmatan surga. Kalau dulu siang malam, ini orang lebih nikmat daripada itu. Apalagi kalau akses sama, ya. Jadi mau usaha mencari kehidupan akhirat dan menyesalnya, Pak. Karena begitu, ketika kita dapat kenikmatan seperti ini, ternyata masih ada pula kenikmatan yang lebih hebat daripada itu. Kalau dulu mengenal di dunia seperti ini, ada tambahan demo kalau seandainya manusia-manusia yang tidak mempersiapkan diri lalu masuk azab Allah. Ya, jadi summa ilaihi turja'un. Ada dua pesan penting di situ. Satu, asal dan akhir itu kita berada bersama Allah. Awalnya dari Allah, akhirnya kembali juga kepada Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang paham. Jadi mengingatkan bahwa hidup kita ini berasal dari Allah. Jika tidak ada lalu diadakan, diberi fasilitas. Tapi orang tidak paham kalau fasilitas akan diambil kembali, ya kan? Nah, yang kedua, asal dari Allah, berakhir dari Allah itu adalah kekuasaan mutlak itu ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Makanya bisa mengamankannya kan menahan azab, menahan beban saja bisa. Kamu itu putih yang bisa menahan. Gimana tak kehebatan Allah? Iya. Ada kekuatan kita. Kekuatan penuh itu ada di tangan Allah. Maka Allah lah yang memperkenalkan. Makanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujung ayat 1 tadi surah Al-Mulk, di bawahnya alladzi itu kembali kepada semua usul, kembali kepada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, lalu Allah buktikan kekuasaan itu dengan
menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Kita ini tidak bisa menahan kematian. Jangan kita menahan kematian. Bila mati setentu. Jadi kau jangan jaga pahis. Ibrahim ini kau jaga pahis. Nah, bila meninggal, ya kan? Ama ada dari nafsu bi'il ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Ya tuh mati apa? Mudu mati juga. Itu menunjuk anda tuh. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa hakikat kehidupan itu adalah kekuasaan Allah. Nah, Allah ingin menunjukkan sebenarnya mengarahkan kita jangan terlalu terlena dan berkelebihan dalam hidup di dunia. Makanya berkali-kali aku sampaikan pada jamaahnya, aduh, awak disuruh mencari dunia aku dengan segera, aduh, bakal karela untuk dunia, aduh. Untuk dunia itu cuma famsu, berjalan. Aduh ya dunia aku. Cuma nanti kalian dalil satu bapak-bapak ibu. Bapak jo karela macam-macam lah kamu untuk urusan duniamu enggak. Yang ada itu cuma berjalanlah kamu di muka bumi ini. Ya kan? Tapi kalau untuk ampunan sarimu, kalau kita dekat dengan Allah sabiku, ya kan? Berlomba-lomba, bersegera. Itu yang ingin ditunjukkan bahwa ujungnya nanti wa ilaihi turja'un. Ya kan? Itu yang pertama poin pentingnya wa ilaihi turja'un. Yang kedua, tujuan hidup kita ini memang kembali kepada Allah. Jadi setiap masing-masing kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi semakin banyak awak dapat ini kok, semakin banyak tanggung jawab itu sih masalah. Mana cari bu? Ini kekayaan menunda. Kecil orang lagi sapu itu, kok kayu lah surang. Nah, itu memahami kebenaran. Setiap masing-masing awak bertanggung jawab atas perbuatan awak di dunia. Karena dunia ini untuk ujian saja sebenarnya. Awak bisa memanfaatkan kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah dan untuk keselamatan akhirat. Kembali kepada Allah itu adalah momen kayak orang pengadilan bisa dulu. Ya, semasa orang bertanggung jawab diadili. Apa namanya itu dalam surah At-Tidar biar kamil hakimin. Ya, dia dihakimi dengan benar dengan adil. Nah, maka dari itu kematian itu hanya awal saja, awal permulaan. Jadi setelah sumayumi itu apa? Fa'ahyakum sumayumi tukum. Jadi sumayumi tukum itu gerbang saja sebenarnya itu Pak. Jadi gerbang saja lah itu merasai Pak itu. Kan al-qabru awalu manazil akhirah. Kan tadi di gerbang itu saja lah itu nanti dilambui mereka. Ya, dengan keras kan tadi kan. Kalau di gerbang saja baru lama rasanya kira-kira masuk ke dalam akhir. Jadi kematian itu permulaan kembali kepada Allah. Akan ada hari berbangkit, hari pengadilan. Hasil akhir itu nanti. Ya kalau tidak kasar hukum, itu ada yang lain. Jadi kalau yang dimaksud di situ wa ilaihi turja'un, ya kan? Maka dua itu akhirnya nanti. Yang mudah-mudahan kita ini termasuk ya. Dari wajahnya insyaallah ya wajah telefoni subur Pak. Amin. Pak, apa namanya? Auranya minimal wajah dulu. Ya wajah yang bersentuhan dengan air wudu, wajah yang selalu dibawa sujud, ya kan? Nah itu yang
sehingga mereka mencemooh, ya kan? Asa iyo, wah, lamun ya akan dibangkitkan balik. Jadi dikatakan dalam surat An-Nazi'at, kata Allah ya, kalau itu namanya tanyaan sayang dengan sayangnya dengan, ya kan? Besi itu selesai. Makanya ayatku lahu kun, ya kan? Banyak kata-kata kun saja selesai sebenarnya, ya kan? Aku kelompok manusia, ya kan? Yang mereka itu akan merasakan. Tapi orang yang beriman, orang yang beribadah, itu tadi panggilannya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada yang menarik di situ Bapak Ibu, radiyatan mardiyah. Kalau mau diterjemahkan ridho itu dalam bahasa kitanya kepuasan yang luar biasa. Puas mana bahagia, mana gimana, itulah yang disebut wala saufa yardha. Surat Al-Lail ayat 21 itu kelak manusia itu benar-benar mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Kalau di dunia saja menerima, kalau puas orang mati dari PL, salunya terbatas, ya. Halal dan nikmat di dunia, pemakannya sampai situ aja. Pakaiannya enggak 3 kali pakainya itu berubah apa? Fotonya baru di balik toko orang tu pakai dia aja toko kawan apa? Pakai calon toko. Tapi itu terbatas. Tapi di akhirat itu Allah saufa yarda. Betul-betul mereka itu berada dalam kebahagiaan yang luar biasa, yang penuh dengan kenikmatan, rasa takut sedikit pun tidak ada, kesedihan tidak ada, penderitaan tidak ada, perasaan tidak tenang tidak ada, yang ada itu hanya bahagia. Beda dengan bahagia di Payakumbuh. Bahagia Payakumbuh, bahagia itu. Betul bahagia Payakumbuh kan? Nah. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya hari ini, maka dia memang berada dalam posisi kegembiraan yang luar biasa. Yang kita khawatirkan itu, yang ayat tadi, kaifa takfuruna billah. Kenapa Allah mempertanyakan di situ, apa yang menyebabkan kamu ingkar kepada Allah? Apa kau tidak tahu? Apalah yang kamu idza bu'sira ma fil kubur. Orang-orang yang hari kubur dengan Allah, yang lain dari Allah itu, apakah dia tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan bahwa mereka itu akan dibangkit dari kubur? Nampaknya kebangkitan manusia itu bisa hanya berakhir kalau mereka sudah masuk ke dalam kubur. Makanya Fir'aun itu hanya kuburlah yang bisa mengingatkan dia. Ketika Nabi Musa datang mengingatkan, ibunya melawan kan. Tapi ketika dia mau masuk kubur, baru dia mengakui, ya kan? Telam di situ baru dia mengakui benar, ya kan, bahwa aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Tapi kan pada waktu itu tidak ada lagi. Jadi rugilah kita Bapak Ibu kalau ada manusia hari ini menunggu masuk kubur baru dia sadar, ya kan? Iyo kira-kira ini cerita Ustaz dulu iyo kira itu. Makanya innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kullama nudijat juluduhum, setiap dibakar kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang lain. Itulah mulai berbicara tentang penderitaan.
taubat. Jadi pertanyaan Pak Ingkar, kok tidak kesanggup penderitaan yang luar biasa, azab itu Bapak Ibu, apa sih azab itu? Makan azab yo, minum azab yo, maki-maki itu azabnya tuh. Membelok ke kanan azabnya, pokoknya di dalam neraka itu azabnya sebenarnya. Tidak ada satu detik pun yang menyenangkan. Itu yang kau dapat mau ganti dengan sedikit kesenangan dunia. Ya. Kamar apa ini dunia kau? Itu senang. Ibu di rumah ada senang itu. Bila jalan-jalan bahagia. Ibu di rumah bahagia. Marah di kalau pikir dia kan paling bahagia itu diekspresikan dengan foto-foto, selfie. Tapi kalau ada makan-makan, ada yang nyanyi, ada yang joget-joget. Jadi itu saja. Jadi itu aku nyanyi pakai bahagia. Itu kalau bisa sama orang kalian kami taruh masing-masing. Panjang mana sudah. Itulah kebahagiaan dunia. Ya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim. Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu bertunduk kepalanya di hadapan Tuhannya, lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Ibu itu tertunduk baru paham, sehingga dua kata yang diucapkannya, absarna wasami'na. Apa sebenarnya jadinya? Apa sebenarnya didengarnya? Kok terucap bagi mereka, ya Allah, telah kami lihat ya Allah, telah kami dengar ya Allah, tolong balik ke dunia. Mereka menyaksikan di situ Pak kebesaran Allah. Ini tidak nampak ini kebesaran Allah. Ini kebesaran Indonesia nampak ini. Kebesaran Hanto dan nampaknya, kebesaran Angke itu pokoknya sudah ada sebenarnya. Aduh, tanggung jawab besar dari minggu aja, iya kan? Itu bapak. Foto sampai kini nggak dominasi setelah jadi pejabat. Ya, kalau nggak dulu jadi pejabat kan, malah ya kan. Ya, memang penting Pak. Ya, iza kharaja salasah bis safar, kalau ada 3 orang keluar dalam perjalanan, ayo amat baik minggu. Kalau 3 perjalanan ini angkat 1 orang menjadi pemimpin di antara mereka. Apalagi satu negara kayak para dulu. Tapi begitu pemikulnya berat Pak. Ya mudah-mudahan kalau dari dulu Pak, alhamdulillah selamat. Ya. Di situlah mereka baru menyaksikan keberadaan kekuasaan Allah. Rabbana absarna. Di situlah mereka menyaksikan iyo kira dari kiamat Pak. Iyo kira dari berbangkit Pak. Tapi apa lagi? Terlambat. Di situ baru absor aja maksud. Iyo kiranya ya Allah. Ya kan? Di situlah mereka melihat azab. Ada azab yang mereka tengok, ada kenikmatan yang mereka lihat. Orang-orang yang ingkar kepada Allah merasakan azab yang luar biasa. Ia orang dan nikmat. Makanya minta ke dunia itu kan supaya dia dapat nikmat tuh. Jadi yang dicari itu bukan azab saja. Kalau model itu, baliklah kami balik ya Allah. Farji'na. Jadi yang mereka itu betul melihat ya, kuna azab, kau yang nikmat di akhirat. Wasami'na, dan kami dengar. Maksudnya apa yang dengar?
Ketetapan Allah itu hari itu baru dia dengar. Hari ini kamu diputuskan. Nah, awalnya nyulangan situ. Ketika dulu, enggak nyulangan apa. Ya udah pengajiannya pulang kemana? Bapak Ibu, akan ada nanti bertanggung jawab. Tapi lah mau usaha asal tenaga. Itu makanya dulu. Rabbana absarna wasami'na. Dia dengarkan betul keputusan Allah itu tentang dirinya. Kan diputuskan. Nggak ini saja pokok palu Pak. Bisa pokok palu. Makanya apa Al-Fatihah? Maliki yaumiddin. Penguasa tunggal terhadap pertanggungjawaban agama ini. Jadi Maliki yaumiddin itu kan orang berjemakan yang menguasai hari pembalasan. Abdin itu kan agama. Disitulah pokok palu nanti. Nah, dia di dalamnya itu ya kan keputusan Allah itu mereka dengarkan bahwa mereka diputuskan diazab untuk mereka. Nah, barulah mereka menyadari kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Baru mereka paham, ya kan? Tapi kan kalau di situ paham, gunungnya ada kan? Nah, maka itu paham itulah yang disampaikan di dunia hari ini dengan kalimat kaifa takfuruna billah. Ajo yang menyebabkan kalian ingkar kepada Allah, lalai kepada Allah. Wa kuntum amwatan. Dulu kalian mati, tidak punya fasilitas, bahagia fasilitas. Ya kan? Fa'ahyakum. Kemudian kamu dicabut kembali. Alaihi Allah, ya kan? Nah, kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan, akhirnya cuma satu saja sebenarnya, karena rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, maka diberilah jalan untuk keselamatan mereka. Kan itu sebenarnya Allah ingin bahwa selamat sebenarnya Pak, ya kan? Bukan ingin menyayang manusia, tapi ingin menyelamatkan manusia. Maka difasilitasi lawak dengan bahas supaya kita betul-betul yang mencari kehidupan akhirat itu gitu. Karena ujungnya memang dua itu, tidak ada ujung yang lain Bu. Kalau ada sampai kembali yang lain ada bahan. Ya, sudah terima amal di surga Allah, aku akan sampai lain. Ya, dari Bali juga sih kok atau pola lain kan bisa. Bisa apa kan itu masalahnya, ya. Di amal ibadah kita itu, maka yang dituntut sebenarnya tidak banyak. Kamu mencari dalam ayat itu tidak menyuruh banyaklah kamu beramal, tidak. Ya kan? Ibu-ibu kalau lebih mudah masuk surga. Gimana? Setelah bersyahadat, jago sholat 5 waktu, kemudian puasa, taat kepada suami selesai. Terus sedih-sedih, tapi maka polusi banyak saudaraku, ya, karena banyak buku kacang, dia kuli gitu, itu memang kacang ada kuli kan, ya kan, gara-gara panen sehari, dia sehari, dalam hujan sehari, dia panen, sabar, tidak sulit lah, kamu mencari ayat itu tidak banyak-banyak beramal. Iya kan? Ayat apa itu yang mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin itu surah Az-Zalzalah kan? Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, ya kan? Itu akan dibalasi oleh Allah. Siapa yang berbuat jahat sekecil apapun, itu pun juga akan dilihatnya. Ya. Itu ayat itu turun Bapak-Bapak Ibu. Karena ada orang berpikir kalau nyoba sedekah banyak hebat. Kalau bersedekah kecil enggak hebat. Lalu Allah jelaskan di situ. Bukan banyak. Ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau seandainya ada orang punya uang ratusan miliar, lalu nyoba sedekah, orang 100 miliar, sedekahnya 10
Berapa persen? 1% dari 100 miliar kan? Mungkin awak tergabung-gabung, 1 miliar sedekahnya. Ibu punya PT 1 juta. Sedekah itu 300 ribu bu sedekah. 300 ribu dari 1 juta berapa? 30%. Yang 1 miliar 1%. Maka itu bukan masalah besar. Tapi kalau bisa banyak tapi acok. Itu yang dimaksud di situ Pak. Jadi sebenarnya hanya menampilkan amal yang terbaik. Maka bisa saja karena separuh kurma ada di situ. Fattaqunar walau bisyaqil tamr. Ya kan, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh dan masjid kurma Pak. Separuh saja. Ya kan? Kalau itu keikhlasan itu yang penting untuk berbuat kepada Allah. Penyembahan itu kepada Allah. Maka ada satu riwayat, gara-gara 1 ekor lalat dia masuk surga, gara-gara 1 ekor lalat dia masuk neraka. 1 ekor lalat itu bisa menyebabkan orang masuk surga, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Jadi ketika dia masuk ke perkampungan, di situ penyembah berhala, dia ditangkap. Penyembah berhala ini minta orang ini supaya mau berkorban untuk berhala. Karena tidak selamat. Yang lemah imannya, tangkapnya lalat, dipersembahkan aku persembahkan untuk berhala kalian. Dengan dia, ujung-ujungnya akan mati loh. Mati dia dalam keadaan kesyirikan. Neraka sampai, karena dia sudah melakukan perbuatan syirik. Yang bertahan dengan imannya, nggak mau dia berkorban, walaupun hanya 1 ekor lalat untuk berhala. Akhirnya dia dibunuh. Penyebab dia nggak mau berkorban untuk berhala, walaupun kecil. Itu makanya bagaimana Pak? Ada orang disogok 10 miliar, 100 miliar, masih lumayan lah. Tapi berarti 100 miliar itu udah lama ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, ke Turki, segala macam. Tapi kalau disogok 300 ribu untuk ambil dia besok, nerakunya sama kan Pak? Nah aneh lah. Kalau 10 miliar, 100 miliar, Ustaz itu memilih sebulan dia berarti 1 miliar, masih ada untung lembu Pak. Bukan tak mampu kayu Pak. Bersama nikmati dunia, walaupun ujung-ujungnya nanti masuk neraka. Tapi gara-gara 300 ribu, 100 ribu amplop dia serangan pajar. Jadi jilbab salai, jadi baju kaos. Bisa serak. Serak aja. Nah, itu artinya Bapak. Di hal-hal yang kecil seperti itu kita terlalaikan untuk kenikmatan yang besar. Jadi wa ilaihi turja'un, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau tidak menikmati kehidupan akhirat, berarti betul-betul akan merasakan siksaan yang luar biasa. Mudah-mudahan amal-amal baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pertimbangan nanti untuk memberikan kenikmatan